sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sesuai dengan penjelasan Bapak tadi, sebelum kalian dikumpulkan dalam satu ruangan ini, Bapak akan menjelaskan materi kelas 4 terlebih dahulu, baru kita ke kelas 3. Di sini ada yang tidak masuk kelas 4 atau kelas 3? Oke, masuk semua ya. Materi untuk kelas 3 hari ini kita akan belajar tentang cara merawat tumbuhan. Sedangkan untuk kelas 4 kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, untuk kelas 4 kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Di sini ada gambar. Ada gambar. Ini satu tumbuhan. Ada bagiannya, ini daun, terus ini bunga, batang, dan ini akar. Di sini bunga memiliki fungsi sebagai alat berkembang biak. Biasanya bunga terdiri dari bagian jantan dan bagian betina. Bunga. Sedangkan daun adalah pabrik pembuatan makanan. Nah, di sini daun mengandung klorofil yang memanfaatkan sinar matahari untuk membuat makanan dan karbon dioksida di udara dan air dari tanah. Untuk batang di sini memiliki fungsi sebagai penopang daun dan bunga. Di dalam batang juga terdapat pembuluh untuk mengangkut air dan makanan ke seluruh bagian tubuh serta menyimpannya. Dengan yang terakhir ini ada akar. Akar menancapkan tumbuhan ke dalam tanah. Di sini berfungsi sebagai menyerap air dan garam mineral. Ada juga akar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Tudung akar melindungi akar ketika menembus tanah mencari air. Akar rambutlah yang benar-benar menyerap air. Ya, setelah mendengar penjelasan Bapak tadi, di sini Bapak akan memberikan tugas. Ya, nanti kalian kerjakan satu-satu. Setelah Bapak tugasnya dikerjakan, nanti kita akan adakan diskusi. Ya, kerjakan tugasnya ya, jangan ramai. Bapak akan menjelaskan tentang materi kelas 3. Ya, sesuai yang Bapak jelaskan tadi, materi kelas 3 itu tentang cara merawat tumbuhan. Nah, di sini Bapak ada gambar, ada tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhannya. Di sini ada bunga, daun, buah, batang, dan akar. Supaya tumbuhan ini bisa hidup dan berbuah, kita harus merawatnya. Nah, yang pertama itu kita harus menyiram setiap hari supaya tidak layu. Nah, kalau layu kan bisa mati. Terus kita memberi pupuk supaya subur, nanti buahnya bisa berbuah lebat. Gitu. Terus menjaga dari hama kita supaya tumbuhannya tidak mati karena hama. Baik ya. Setelah Bapak jelaskan tadi cara merawat tumbuhan, coba Bapak kasih tugas kalian lihat di sekitar kelas atau sekolah, cari satu tanaman dan diskusikan dengan teman sebangkunya cara merawat, tulis langkah-langkah cara merawat tanaman tersebut. Ya, silakan kerjakan, jangan ramai. Bapak akan menjelaskan kembali ke kelas 4. Gimana tugasnya sudah selesai kelas 4? Nah, kalau tugasnya sudah selesai, kita akan berdiskusi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya secara bersama. Ya, setelah kita melakukan diskusi, tugas yang kalian diskusikan kumpulkan semuanya, kelas 3 dan kelas 4 ke depan. Baik, setelah Bapak periksa, Bapak nilai rata-rata dari tugas yang kalian kerjakan, baik kelas 3 maupun kelas 4 sudah bagus. Bisa dikatakan kalian sudah mengerti apa yang Bapak jelaskan. Tinggal kita meningkatkan apa yang sudah kalian miliki.
Di sini ada yang mau bertanya tentang materi yang kurang jelas? Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, Bapak akan memberikan kesimpulan terakhir untuk kelas 4. Jadi kesimpulannya di sini dalam satu tumbuhan itu ada berbagai bagian-bagiannya, di mana setiap bagian itu memiliki fungsi yang berbeda. Jadi kalian harus tahu bagian dan fungsinya dari satu tumbuhan. Sedangkan untuk kelas 3, supaya tumbuhan itu tetap terjaga, tetap hidup, kita harus merawat dengan baik. Dan langkah-langkah merawat itu setiap tumbuhan itu berbeda-beda sesuai yang sudah kalian kerjakan tadi. Jadi untuk kedepannya kita harus belajar lebih giat lagi supaya hasil yang kita dapatkan bertambah. Karena pembelajaran hari ini Bapak ya sudah dikatakan sudah berhasil, karena dari semua siswa rata-rata sudah memiliki kemampuan yang sangat bagus. Untuk mengakhiri Bapak ucapkan kita akan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.